Drive, blast, and jump it. See, hear, touch, and feel it. Save, store, and secure it. Lock, own, and protect it. Explore it. There is always more to explore. Explore it on Huawei App Gallery. All right, good morning, everyone. My name is Sangati Mukherjee. I am a senior engineer from Huawei. I will be your host for today, and we are going to talk about lots of things. We are going to talk about the benefit of Huawei mobile services, how you can utilize our services into your application and release the application to the market, and lots of things. Lots of good things we are going to talk about. New technology which we are bringing to the market as well. So, hope you guys have enjoyed the video and the song which we played here right now. And with me, we have two. We have people here from ITTS and me and one of my colleague here who is from Huawei. So let me introduce Dr. Uno Purbo here. He is a vice rector of ITTS. Hi, sir. It's an honor and privilege to have you here in this webinar. And sir, would like to say something to your students here. Oh, thank you, Pak Sangat Hati. First of all, this is a very good opportunity for us in ITTS to be able to work with you at Huawei. I like to thank you, Huawei, for this. As we know, we have about more than 60% of all electronic devices are mobile device. So this collaboration is very important for Indonesia, especially for us at ITTS. So I like to thank you, Huawei, especially you, Pak Sangati Mukherjee, Pak Stephen, Pak Rebanta Duta, Pak Murali. Thank you very much. At this moment, we have close to 1,000 people join this ITTS Huawei group, and right now we have more than 130 people sign up for the workshop. So it really shows that people really encouraged to eager to join the Huawei student developer workshop. So again, thank you very much. All the best for you, all of the students. Hope you can grab all the knowledge from Huawei, and we can have a better opportunity in the future. So for the last one, have a good seminar. Thank you very much, Pak Mukherjee, Sangati, Thank you, sir. again. Thank you, sir. Thank you for wondering. Thank you for being a part of this webinar, and I hope today something new will happen. Something new your student will learn today. As a services, we try to provide as much as possible to the world. From Huawei, we try to make it simple. And to be very honest, we have got more and more developers day by day joining the goal towards what we want to achieve, and hope we can have a wonderful we really want to have a wonderful collaboration, not only now but in future as well, from Yes. ITTS, with ITTS. Sorry, so with ITTS, we want to have wonderful collaboration in future as well. Yes. Thank you very Um, much. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay, so right now, guys, I'm going to introduce a wonderful person from Huawei. He is going to present to you the services which we have in Huawei. He's going to talk about lots of things. And the inside industry inside also, he's going to talk about how the mobile industry actually works and all. So let me introduce to one of my colleague, Stephen. Hi, Stephen. Hi, Sangati.
Yeah. So hi, Steven. Steven is going. Steven is he's from Indonesia. He's a developer support engineer from Huawei. So he's going to take away from here. Steven, please carry on. Thank you. Okay, okay, sure. Thank you for the time, Sanggati. I will carry in bahasa ya, so the audience can understand easier for the material. Ya, oke, selamat siang ya, semua hadirin yang hadir di webinar pada siang ini. Terima kasih karena kalian sudah menyempatkan hadir untuk di webinar ini di hari Sabtu, apalagi ya, di mana orang biasa pergi udah mulai jalan-jalan, cuman mungkin dengan kondisi COVID saat ini ya lebih baik diam aja di rumah ya untuk menjaga supaya nggak makin parah nih. Dan semoga semuanya juga sehat-sehat selalu di rumah, tenang-tenang di rumah, sehat, tetap sehat. Oke, saya akan untuk siang ini, materi siang ini saya akan share sedikit sebetulnya untuk tentang future dari masa depan dari industri mobile ya. Jadi kita lihat, saya akan share sedikit tentang insight ya, bagaimana industri mobile saat ini dan bagaimana Huawei bisa membantu membantu teman-teman semua di sini untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa masuk ke dalam industri ini. Oke, saya akan mulai share sedikit. Ya, jadi untuk materi siang ini saya akan memperkenalkan tentang Huawei Mobile Service atau HMS Ecosystem ya. Mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam, mungkin sedikit background tentang Huawei. Huawei ini adalah merupakan salah satu pemimpin dalam infrastruktur ICT, ya, teknologi informasi dan komunikasi dan juga smart devices. Ya, jadi Huawei sangat fokus pada ICT dan juga perangkat pintar, di mana di sini kita bisa lihat di seluruh dunia secara global Huawei memiliki 194.000 pegawai dan hampir setengahnya ya, lebih dari setengahnya malah 96.000 lebih itu terfokuskan di research and development. Ya, jadi ini betul-betul memang DNA Huawei untuk fokus kepada teknologi dan komunikasi. Dan Huawei juga sudah merambah sampai 170 lebih negara dan wilayah. Dan saat ini Huawei ada di peringkat 49 di ranking Global 500 ya, 500 perusahaan elit di dunia. Nah, jadi tujuan Huawei di sini sebetulnya visi dari Huawei ya dari awal sejak Huawei berdiri itu adalah untuk membawa kehidupan digital kepada semua orang, semua rumah dan juga semua organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dunia yang terhubung ya secara pintar, secara sepenuhnya. Gitu. Nah, jadi dari Huawei pun fokus kepada perangkat pintar, konektivitas, dan juga komputasi dan juga cloud. Ya, jadi dari sisi bisnis Huawei terbagi fokus untuk kepada konsumen, ya ada ratusan juta konsumen dan juga ada fokus kepada global carrier, ini operator ya seperti Telkomsel kalau di Indonesia. Kemudian dan juga fokus kepada bisnis yaitu global enterprise ya, kemudian pemerintahan dan juga industri. Ya, jadi melalui 3 grup inilah Huawei menyediakan layanan dan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan digital dari masing-masing grup. Nah, untuk saat ini di Huawei sendiri, terutama di konsumen, ya di grup konsumen ini sekarang fokus pada membangun seamless AI Life ya dengan fondasi yang kita sebut 1+8+N. Ya, apa sih 1+8+N ini? Jadi ini merupakan sebuah ekosistem di mana semua skenario pintar bisa dihubungkan melalui kolaborasi antara hardware dan software. Ya, jadi ada di bagian software ada ekosistem aplikasi, kemudian di bagian hardware juga ada ekosistem perangkat keras. Nah, di bagian ekosistem kita lihat misalkan dari Huawei sendiri, pusatnya itu adalah di si pengguna. Kemudian si pengguna bisa menggunakan
layanan-layanan di dalam ekosistem seperti App Gallery, kemudian ada Smart Assistant, Huawei Cloud, Huawei Browser, Music, Reader, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, di bagian perangkat keras, kita lihat sekarang saat ini semua orang punya smartphone ya. Kita lihat semua orang memiliki smartphone, dengan mudah bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan melalui smartphone. Dan kemudian smartphone ini nantinya didukung oleh 8 perangkat pintar lain, ya seperti Smart TV, kemudian jam tangan pintar, kemudian ada komputer, tablet, ya, kemudian ada di kendaraan pun sekarang kita sudah punya ya di otomotif seperti head unit yang juga sudah terhubung dengan internet. Kemudian sekarang dalam audio, speaker dan headset pun sekarang juga sudah bisa memiliki kemampuan untuk terhubung dengan perangkat lain. Nah, jadi di sini fondasi utama dari si smartphone pengguna itu didukung oleh 8 perangkat pendukung lainnya, yang kemudian nanti bisa kemudian terhubung juga dengan berbagai macam perangkat lain yang tentunya dikembangkan oleh mungkin dari para partner ya atau penyedia jasa yang lain, penyedia produk lain. Jadi ada banyak. Nah, di sini tujuan dari OnePlus 8 Plus N ini adalah untuk menciptakan sebuah harmonisasi hubungan antara berbagai perangkat yang berbeda ke satu perangkat si pengguna itu. Jadi si pengguna bisa merasakan hanya dengan menggunakan smartphone, mereka merasa terhubung ke perangkat-perangkat lain tanpa harus ibaratnya pindah menggunakan perangkat lain tersebut. Jadi disitulah kenapa HMS ya Huawei Mobile Service dan Harmony OS diciptakan, yaitu untuk mendukung sebuah skenario di mana Internet of Things ini akan menjadi lebih umum ya, akan menjadi lebih mainstream ke depannya. Nah, dalam industri sendiri kita lihat ya, industri mobile ini saat ini sekarang kita punya hampir 7,9 miliar populasi di dunia dan terus bertambah pastinya ya. Dan saat ini pun kita sudah punya sekitar 10,5 miliar mobile connection. Satu orang aja mungkin bisa pegang 2 smartphone, kemudian dia mungkin bisa pegang smartwatch ya. Jadi satu orang pun bisa punya 3 sampai 4 gadget mungkin dengan tablet ya. Nah, kemudian di 2021 sendiri kemarin total 1,4 miliar smartphone ya disampaikan sampai ke dikirim atau disampaikan oleh kepada para konsumen, dan secara global pun akan ada ekspektasi akan ada 6,5 miliar pengguna smartphone di tahun 2022. Ya, jadi trennya naik terus. Ini akan terus bertumbuh. Industri ini akan terus makin berkembang, makin banyak demand, jadi supply-nya pun juga perlu makin banyak untuk bisa mengimbangi. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ya berdasarkan masing-masing negara, kita lihat di sini Asia Pasifik, kemudian Amerika Selatan dan juga Timur Tengah ini merupakan salah satu merupakan bagian-bagian di mana pertumbuhan mobile app itu sangat pesat ya. India yang merupakan salah satu paling cepat karena dengan jumlah populasi yang sangat besar, dan kemudian kita Indonesia sendiri juga cukup pesat pertumbuhannya, dan kemudian terutama di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara ini sangat pesat pertumbuhannya untuk mobile app saat ini. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan masing-masing kategori ya untuk mobile app, kita lihat sekarang game ini salah satu yang paling pesat. Karena ya kita lihat sangat umum, bahkan sekarang e-sports pun juga sudah merambah ke dunia mobile ya. Dulu e-sport mungkin masih hanya di konsol atau di PC. Sekarang pun mobile pun juga sudah masuk dan sangat populer. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk Huawei sendiri, bagaimana Huawei menyediakan layanan dan produk untuk pengguna untuk produk Huawei ini dengan melalui App Gallery ya. Jadi Huawei menciptakan App Gallery untuk menyediakan jalur bagi para konsumen sehingga mereka bisa mengakses aplikasi yang mereka butuhkan melalui App Gallery. Ya, ini merupakan salah satu layanan utama dari Huawei Mobile Service.
dan di mana App Gallery ini sudah merambah sampai ke 170 negara lebih, dan saat ini sudah ada terdaftar sekitar 1 miliar perangkat lebih ya yang menggunakan App Gallery secara global, dan saat ini kita sudah punya hampir 540 juta monthly active user ya, jadi pelanggan yang aktif dalam 1 bulan, dan kita sudah punya hampir 2,5 juta lebih ya developer yang mendaftarkan diri mereka ke App Gallery, dan total jumlah download aplikasi saat ini di App Gallery sudah sampai 384 miliar kumulatif ya. Nah, jadi App Gallery ini merupakan salah satu pintu utama bagi Huawei untuk menyediakan akses kepada pengguna untuk bisa merasakan pengalaman OnePlus 8 Plus N tadi. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak ya aplikasi lokal top yang tersedia di App Gallery ya. Kemarin itu kita total sudah hampir 95% aplikasi top tersedia di App Gallery. Kita lihat di sini ada seperti Tokopedia ya, kemudian ada BCA, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi top seperti video, kemudian dari lokal juga ada seperti Blibli dan banyak lagi ya, Traveloka ya. Jadi cukup lengkap opsi untuk pengguna untuk bisa mencari aplikasi lokal di App Gallery. Nah, Huawei juga mendukung pertumbuhan pertumbuhan bagi para pengembang ya. Huawei sangat ingin ya mendukung pengembang untuk bisa bergabung ke dalam ekosistem Huawei. Oh ya, ngomong-ngomong kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung aja ketik di kolom komen. Nanti kita akan jawab setelah sesi seminar ini ya. Jadi pertanyaannya juga nanti bisa dicek oleh teman-teman lain yang mungkin belum berkesempatan hadir. Oke, ya lanjut ke tadi, Huawei juga sangat ingin mendukung para pengembang untuk bisa memberikan mereka ibaratnya kickstart lah untuk mereka bisa lebih mulai masuk mengikuti ekosistem yang Huawei ciptakan, sehingga mereka bisa lebih mudah mengikuti mengikuti ekosistem baru ini dan juga mengambil kesempatan yang tersedia dengan cepat. Jadi ada 3 tahap ya, jadi dari beginner, kemudian ke experience, kemudian profesional. Untuk beginner sendiri, pemula kita menyediakan program Huawei Student Developer. Karena di sini adalah di level universitas itulah awal-awal di mana para ahli di bidang industri ini dikembangkan ya. Jadi Huawei melihat begitu pentingnya untuk mengembangkan para murid-murid mahasiswa di level university untuk bisa mulai terekspos ke dunia teknologi, sehingga Huawei menyediakan sarana ya untuk para mahasiswa untuk bisa bergabung di Huawei Student Developer Program. Jadi di dalam HSD ini ya nanti ada komunitas, grup-grup komunitas yang untuk masing-masing universitas, kemudian bisa belajar topik-topik dan skill baru ya dari Huawei experts. Kemudian ada workshop ya, ada hackathons. Dan kemudian apabila ada mahasiswa yang mungkin menonjol ya dengan skill yang mungkin di atas rata-rata dibandingkan dengan yang lain, mereka bisa berkesempatan menjadi HSD Ambassador atau bisa dibilang seperti perwakilan dari komunitas tersebut. Nah, tentunya dengan title HSD Ambassador itu pastinya nanti bisa lebih banyak kesempatan ya di masa depan untuk mereka. Kemudian masuk setelah dari beginner, mulai masuk ke bagian setelah lulus dari universitas, tentunya para mahasiswa akan masuk ke industri. Nah, di industri ini kita ada yang kita sebut Huawei Developer Group. Jadi Huawei Developer Group ini atau HDG ini adalah bertujuan untuk menjadi sarana untuk memberikan kesempatan bagi para pengembang untuk bisa bertemu dan juga berdiskusi ya dengan para pengembang lain ya, di mana nanti di dalamnya ada lebih banyak lagi pengetahuan ya, kemudian pertukaran pengetahuan, kemudian kesempatan bisnis ya yang lebih dalam, yang lebih detail. Kemudian ada juga tetap ada workshop, hackathons yang mungkin nanti topiknya lebih
lebih advance ya, lebih rumit, mungkin lebih detail dan lebih beragam. Dan mereka juga bisa menjadi HDG organizer ya, seperti HSD ambassador. Jadi HDG organizer ini menjadi seperti perwakilan dari komunitas tersebut. Nah, kemudian kita juga ada Huawei Developer Expert ya. Huawei Developer Expert ini dikhususkan untuk bagi para profesional yang sudah lama di industrinya. Ya, jadi ini di dalam grup Huawei Developer Expert ini ada para expert ahli-ahli yang sudah ibaratnya ahli dalam satu atau lebih dalam teknologi Huawei, misalkan dalam teknologi cloud atau dalam teknologi machine learning atau teknologi augmented reality ya. Jadi expert-expert di masing-masing bidangnya. Nah, Huawei Developer Expert ini bertujuan untuk menghubungkan para ahli-ahli dari berbagai industri sehingga mereka bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang inovatif ke depannya. Dan Huawei Developer Expert ini secara proaktif mendukung para pengembang ya untuk bisa berkontribusi ke komunitas-komunitas lain karena mereka adalah yang paling ibaratnya yang paling ahli. Jadi mereka punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan yang bisa dibagikan mungkin ke orang-orang yang di tahap beginner dan experience untuk bisa masuk ke tahap profesional gitu dengan melalui artikel, mungkin dengan webinar atau mungkin dengan tech talks ya. Nah, di sini untuk Huawei Developer Expert mereka akan mendapatkan sertifikat yang mengakui bahwa mereka ini adalah Huawei Developer Experts yang dimana nanti mereka bisa mendapatkan bisa mereka gunakan untuk mendapat menjadi ibaratnya title lah ya. Title yang mereka bisa gunakan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka seperti itu. Nah, kemudian Huawei juga fokus untuk membangun ekosistem ini dengan menyediakan kontes ya. Jadi kontes ini merupakan salah satu cara untuk mendorong para pengembang untuk berinovasi sambil juga mendapatkan hadiah dari kontes tersebut. Kita sudah melakukan selama 2 tahun ya. Di tahun 2020 dan 2021 kemarin ini secara global total hadiahnya 1 juta US dollar ya. Dan ini dibagi ke 5 region ya. Jadi Asia Pasifik, kemudian Eropa, kemudian kemarin itu saya lupa kemarin sepertinya Timur Tengah, kemudian Amerika Latin dan China ya. Di China sendiri juga ada. Nah, jadi masing-masing region mendapatkan hadiah total itu sampai 200.000 US dollar. Masih sangat besar ya untuk masing-masing region. Jadi ada banyak kategori yang bisa dimenangkan seperti aplikasi terbaik, game terbaik ya. Kemudian di sini juga ada Excellent Student Award ya. Jadi juga untuk para pemula, untuk para mahasiswa yang baru masuk ke industri ini bisa berkesempatan untuk mencicipi bagaimana rasanya untuk terjun ke dalam industri ini. Nah, kita lihat di 2020 sendiri kita punya cukup banyak tim yang bergabung secara global, itu ada 3.000 lebih tim yang dilakukan selama 150 hari lebih ya. Jadi dan di sini di mana kita menerima hampir lebih dari 700 lebih aplikasi yang dikonteskan ya. Dan di 2021 pun juga kita masih terus melakukannya ya. Dan kita lihat antusiasmenya dari secara global ini sangat besar untuk kompetisi ini. Nah, bagaimana teman-teman bisa mulai ibaratnya explore ya, menjelajahi sebelum kita masuk lebih detail, karena setelah ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang lebih teknis ya, teknologi-teknologi layanan yang disediakan oleh Huawei untuk pengembangan aplikasi mobile ya. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa mulai dengan registrasi, yang belum registrasi bisa mulai dengan registrasi, bisa scan QR code yang sekarang muncul, atau bisa masukkan URL yang saya tampilkan di layar ini untuk registrasi.
Nah, dengan melakukan registrasi nanti teman-teman bisa mulai akses App Gallery tentunya, kemudian bisa mengakses training material-material training dalam bentuk video, artikel ya, ke forum, bisa langsung berbagi dengan para pengembang di Huawei Developer Forum. Kemudian ada Code Labs, ada contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk latihan, dan kemudian nanti pasti juga teman-teman bisa dapat sertifikat untuk partisipasi dalam webinar ini. Oke, nah ini langkah-langkah setelah nanti registrasi, perlu verifikasi OTP ya, dengan melalui email atau nomor telepon ya, bisa dikonfirmasi. Nah, di mana nanti teman-teman bisa mengakses webinar, bisa mendapatkan sertifikat ya dari webinar ini. Nanti saya akan share URL ini di grup Facebook supaya teman-teman juga bisa langsung mengisi setelah webinar ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian yang lebih teknis ya. Jadi kita akan membahas tentang salah satu service atau layanan dari ekosistem HMS ya. Jadi yang kita sebut HMS Core. Jadi HMS Core ini merupakan salah satu layanan untuk membantu pengembang ya supaya bisa menyediakan aplikasi mereka di App Gallery. Jadi bisa mendapatkan lebih banyak konsumen ya, membuka lebih besar gerbang kesempatan untuk para pemilik aplikasi. Jadi bisa lebih banyak mendapatkan exposure. Nah, untuk HMS Core sendiri juga berbasis Android operating system ya. Jadi untuk HMS Core bisa diimplementasikan apabila teman-teman punya aplikasi Android, bisa diimplementasikan HMS Core ke dalam aplikasinya. Untuk pengembangan bisa menggunakan Java, tapi untuk pengembangan programming language yang lain seperti Kotlin pun juga sudah didukung. Ya. Dan kita lihat dengan training yang dari Huawei berikan juga sebetulnya bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi di Google Play Store. Ya. Dan yang terbaik dari Huawei App Gallery adalah saat ini untuk pendaftaran pengembang dan juga pengajuan aplikasi ke App Gallery itu masih free, jadi tidak dikenakan biaya. Jadi kalau teman-teman punya mungkin ide aplikasi yang teman-teman pikir inovatif, ya bisa coba untuk rilis ke App Gallery karena tidak dikenakan biaya untuk bisa seperti test drive bagaimana aplikasi teman-teman diterima oleh publik seperti itu. Nah, dalam HMS Core sendiri kita menyediakan berbagai macam kits dan kemampuan KPI ya, di mana kita bagi ke 3 segmen. Ya, jadi segmen pertama itu develop atau pengembangan. Di segmen ini ada kits yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan sebuah fitur dalam aplikasi. Contohnya seperti location kit ya, untuk mendapatkan lokasi pengguna. Kemudian ada account kit untuk mempermudah proses login ya bagi pengguna. Kemudian ada machine learning kit, kemudian ada map kit untuk menampilkan peta di dalam aplikasi. Kemudian ada safety detect ya, ini contohnya untuk perlindungan atau keamanan dalam aplikasi, dan banyak lagi ya. Ini hanya beberapa yang ditampilkan di sini, tapi kalau teman-teman nanti misalkan sudah bisa login ke App Gallery, teman-teman bisa lihat begitu banyak service-service yang disediakan. Kemudian di segmen berikutnya ada grow. Jadi setelah teman-teman punya aplikasi, mengembangkan aplikasi bisa digunakan, tentunya perlu ditumbuhkan. Ya, jadi perlu memerlukan ibaratnya digunakan oleh banyak pengguna supaya bisa lebih berguna bagi banyak orang, atau mungkin untuk bisa menambah jumlah traffic dalam aplikasinya. Nah, ini bisa menggunakan seperti push kit ya, untuk bisa mengirimkan notifikasi kepada pengguna, dan kemudian juga ada analytics kit yang dimana sangat berguna untuk melakukan analisa terhadap aplikasi. Jadi bisa menganalisa apa yang perlu dikembangkan lagi, apa yang perlu dibetulkan, ya, apa yang perlu mungkin ada fitur-fitur yang tidak terlalu perlu dan mungkin bisa dihilangkan, jadi bisa lebih fokus kepada fitur-fitur yang mungkin lebih populer seperti itu. Nah, kemudian setelah grow,
tentunya misalkan teman-teman sudah punya banyak traffic dalam aplikasinya, sudah banyak pengguna, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk membuat membuat income ya atau revenue dengan monetization. Karena tentunya untuk mengembangkan aplikasi tentu butuh biaya ya. Biaya untuk misalkan lisensi, ya kalau teman-teman mungkin memulai sebuah perusahaan kecil ya mungkin perlu dukungan dari beberapa developer lain, itu mungkin perlu membayarkan untuk gaji ya, kemudian mungkin juga dan lain-lain, begitu banyak biaya untuk pengembangan aplikasi ya. Nah, di sini bisa ada beberapa kits yang bisa dimanfaatkan seperti Ads Kit ya, in-app purchase. Ini sangat umum ya, merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemasukan dari aplikasi, di mana nanti pemasukan itu bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan yang sustainable untuk pengembangan aplikasi. Ya, jadi pengembangan itu memerlukan biaya, dan melalui monetization itu bisa mendapatkan income yang bisa untuk digunakan menutup biaya yang digunakan dalam pengembangan. Ya, jadi menciptakan life cycle yang sustainable ke depannya. Seperti itu. Nah, saya akan bahas sedikit secara detail untuk masing-masing kit ya. Nggak akan terlalu detail karena waktunya nggak akan cukup. Jadi saya akan bahas lebih ke pengenalan masing-masing kit aja dan bagaimana teman-teman bisa manfaatkan kit-kit yang Huawei sediakan ke dalam aplikasi kalian. Sebentar. Ya, yang pertama kita punya account kit. Account kit ini merupakan salah satu layanan yang sangat bisa dibilang sangat umum, sangat populer, ya, cukup sering digunakan. Karena saat teman-teman punya aplikasi, apalagi aplikasi yang mungkin berbasis data pengguna, tentunya jadi pengguna perlu login atau registrasi. Nah, terkadang-kadang kita ingin memberikan proses yang mudah ya untuk login atau registrasi ke pengguna. Karena untuk proses login atau registrasi itu kadang-kadang menjadi pintu masuk ya, pintu masuk utama sebelum pengguna bisa menggunakan aplikasinya dan fitur-fiturnya secara penuh. Nah, tapi terkadang proses login ya atau registrasi itu kadang bisa berbelit-belit ya. Kita lihat kadang-kadang di proses registrasi mungkin kadang-kadang pengguna perlu memasukkan email, nama, nomor telepon, ya mungkin, atau juga kadang-kadang jenis kelamin mungkin untuk beberapa skenario ya. Kemudian misalkan dan begitu banyak lagi, mungkin saya nggak tahu, tergantung data yang diperlukan dalam aplikasinya. Nah, terkadang proses registrasi yang berbelit-belit itu malah bisa membuat si pengguna malah jadi malas untuk mendaftarkan ke aplikasi mereka. Jadi malah bukannya mereka masuk ke dalam aplikasi dan lanjut menggunakannya, yang terjadi malah mereka jadi malas, jadi tidak menggunakan aplikasinya, gitu. Nah, oleh karena itu Account Kit menyediakan proses yang simple ya untuk login menggunakan Huawei ID, di mana saat user hanya perlu menggunakan satu action dengan melalui tombol, di mana nanti Huawei Account Kit ini akan menghubungkan ke Huawei ID. Kemudian dari sana pengguna bisa memilih data-data apa yang mereka bisa berikan, yang diperlukan oleh aplikasi, email, mungkin nama dan nomor telepon, mungkin profile picture seperti itu. Nah, nanti itu bisa dipilih oleh pengguna mana yang mereka bisa berikan. Dan kemudian setelah itu bisa langsung login ke dalam aplikasinya dengan mudah atau registrasi. Jadi ini mempermudah proses ya user journey dalam proses login atau registrasi ke dalam aplikasi. Jadi hanya melalui satu action bisa menyelesaikan proses registrasi atau login, dan tentunya ini juga sudah dibekali dengan kemampuan keamanan yang mumpuni ya. Jadi dalam Huawei ID pun juga ada extra authentication seperti two-factor authentication untuk menambahkan keamanan, dan pastinya juga sudah sesuai dengan regulasi-regulasi global maupun lokal. Dan data-data yang
dikirimkan dalam seluruh proses ini pun juga melalui proses enkripsi yang sangat ketat. Ya, jadi dipastikan untuk data yang diproses oleh AccountKit ini aman. Gitu. Nah, jadi ini salah satu kit yang bisa teman-teman manfaatkan apabila teman-teman punya aplikasi yang perlu proses login atau registrasi yang memerlukan beberapa data mungkin dari pengguna. Kita lihat saat ini mungkin login atau registrasi menggunakan nomor telepon itu cukup populer ya. Tapi mungkin ada beberapa skenario di mana nomor telepon sendiri mungkin belum cukup gitu. Jadi bisa memanfaatkan AccountKit ini di aplikasi teman-teman. Nah, kemudian ada juga Location Kit. Location Kit ini sangat populer ya saat ini karena sangat banyak aplikasi yang berbasis lokasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna ya. Skenario yang bisa diimplementasikan pun sangat banyak ya. Jadi aplikasi berbasis navigasi, aplikasi berbasis mungkin service atau layanan ya. Misalkan teman-teman punya aplikasi perbankan, kemudian perlu cari ATM terdekat, nah bisa menggunakan Location Kit ini. Nah, Location Kit ini sebetulnya dari Huawei memiliki sistem offline dan online positioning ya. Jadi ini hybrid. Jadi bisa dipastikan tingkat kesuksesan untuk mendapatkan lokasi si pengguna itu sampai 99%. Ya, jadi sangat tinggi kemungkinannya untuk mendapatkan lokasi yang akurat dari si pengguna. Nah, kenapa akurasi lokasi itu penting? Karena memang mungkin secara di smartphone, kalau misalkan kita lihat lokasi si pengguna miring misalkan 50 atau 100 meter, mungkin di smartphone mungkin tidak terlihat terlalu jauh ya. Karena hanya mungkin beberapa sentimeter. Tapi kalau dalam kenyataannya 50-100 meter itu udah lumayan jauh, mungkin bisa di gedung yang lain gitu. Jadi sangat penting untuk bisa mendapatkan lokasi yang akurat dari si pengguna. Apalagi untuk aplikasi yang berbasis lokasi. Gitu. Dari Huawei pun juga untuk Location Kit ini menggabungkan teknologi menggunakan GPS ya dan Wi-Fi dan juga base station. Ya ini tower-tower network di sekitar kita. Jadi ketiga data ini digabungkan, dilakukan algoritma untuk bisa mendapatkan posisi yang akurat dari si pengguna. Dan ada juga banyak kemampuan-kemampuan lain dari Location Kit ini, misalkan seperti ada geocoding atau reverse geocoding, ya untuk karena data yang kita dapatkan itu kan bentuknya hanya berupa angka. Jadi angka-angka itu angka latitude, longitude yang perlu kemudian diproses untuk menjadi sebuah data yang bisa dibaca oleh pengguna dalam bentuk alamat atau nama tempat atau nama gedung seperti itu. Kemudian juga ada kemampuan geofencing. Jadi misalkan kalau kita lihat teman-teman, misalkan saat ini kita lihat di masa pandemi cukup banyak aplikasi yang perlu misalkan absen secara online ya, secara jauh. Mungkin absennya biasa kan absen menggunakan mungkin kartu ya, menggunakan tap kartu secara fisik ya atau menggunakan scan mungkin sidik jari. Nah, kita lihat sekarang sangat populer metode metode absen ya melalui aplikasi. Nah, sistemnya bagaimana? Jadi dengan menggunakan teknologi geofence ini, jadi si aplikasi ini ditentukan hanya bisa absen di titik-titik yang sudah ditentukan oleh si penyedia jasa. Gitu. Mungkin hanya di kantor atau mungkin di lokasi-lokasi tertentu ya. Nah, itu nanti bisa ditentukan. Jadi saat dengan Location Kit memberikan lokasi apakah si pengguna sudah di lokasi yang ditentukan oleh geofencing dan baru dia bisa absen. Seperti itu contohnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya ide atau aplikasi yang memanfaatkan lokasi pengguna, ya bisa menggunakan Location Kit ini. Nah, kemudian game service. Huawei juga menyediakan SDK untuk game service, API ya, untuk game service ini. Karena kita lihat game merupakan salah satu vertikal atau kategori industri yang sangat populer ya berdasarkan data yang tadi kita lihat. Nah, apa sih yang game service sediakan? Game service itu menyediakan beberapa fitur untuk mempermudah pengembang game ya untuk menambahkan fitur-fitur yang mendukung
ya, pengalaman bermain dari game tersebut. Karena untuk game sendiri kan pengembangannya dari si pengembang game, ya, dari game designer. Mereka ingin gamenya dimainkan seperti apa, ya, kemudian gameplaynya seperti apa, itu dari game designer. Nah, kemudian ada fitur-fitur lain yang sebetulnya bisa mendukung pengalaman gameplay tersebut. Misalkan game gift. Misalkan kalau teman-teman punya game yang kita lihat game yang online atau multiplayer, game gift ini bisa dijadikan cara ya untuk salah satu pemain untuk mengirimkan gift dari dalam game ke pemain lain. Gitu. Jadi lebih mempermudah pengembang lah untuk menambahkan fitur tersebut. Kemudian juga ada fitur achievement. Achievement ini kalau kita lihat secara psikologi, orang-orang kalau main game banyak yang ingin berkompetisi ya. Jadi banyak sifat kompetitif. Nah, jadi melalui achievement ini bisa mendorong pengguna atau pemain untuk bermain lebih lama gitu. Jadi kayak mereka melihat, wah ini ada achievement misalkan bisa melakukan combo 100 kali misalkan gitu. Nah, itu masuk dalam achievement, jadi mereka akan berusaha gitu. Mereka akan berusaha mendapatkan achievement, pada akhirnya mereka akan bermain lebih lama. Jadi menambahkan gameplay time mereka. Dan kemudian mungkin juga ada sistem ranking ya untuk game yang mungkin multiplayer. Jadi ini bisa mendorong pemain untuk bermain lebih lama untuk bisa mendapatkan ranking terbaik. Gitu. Nah, kemudian juga ada misalkan layanan-layanan seperti analisa, kemudian event report. Ini bisa memberikan analisa atau monitoring terhadap bagaimana para pemain berinteraksi dalam gamenya tersebut. Jadi pengembang game juga bisa lebih mengerti bagaimana si pemain behavior pemain, sikap pemain dalam memainkan gamenya. Jadi juga bisa mendapatkan ibaratnya informasi bagaimana pengembang game bisa membuat gamenya lebih baik bagi para pemain seperti itu. Ya, jadi ini game service ini salah satu kit yang bisa teman-teman manfaatkan kalau teman-teman nanti misalkan ingin masuk ke industri game. Nah, kemudian kita juga ada scan kit. Nah, Huawei scan kit ini salah satu kit yang juga sangat populer ya saat ini karena kita lihat apalagi di masa pandemi ya penggunaan scanner dalam sebuah aplikasi makin populer karena untuk mencegah ibaratnya sentuhan fisik gitu. Kita lihat sekarang metode pembayaran sudah sangat umum, bahkan Indonesia sudah punya QR code yang standar nasional melalui QRIS, ya kan? Nah, itu hampir semua pembayaran menggunakan QRIS, jadi kadang-kadang kita perlu menggunakan scanner di dalam aplikasi kita. Kemudian bahkan kalau kita ke restoran sekarang menunya juga dalam bentuk QR code, bahkan order pun melalui QR code ya. Kadang-kadang kita ke restoran udah nggak perlu panggil pelayan, kita tinggal scan QR code-nya, muncul menunya, ya kita tinggal pilih menu-menu yang mau kita order, kita langsung order lewat smartphone kita, ya. Jadi makanya scan kit ini sangat populer saat ini. Nah, scan kit ini memberikan kemampuan scanner ya, scanner QR code atau berbagai code yang lain, ada barcode juga bisa didukung. Scan kit ini mendukung 13 format QR code dan barcode. Nah, ini bisa digunakan untuk kalau teman-teman punya aplikasi yang memerlukan melakukan scan terhadap QR code atau barcode, bisa ditambahkan ke dalam aplikasinya menggunakan scan kit. Nah, dan apa yang keren dari scan kit ini, dari Huawei scan kit adalah kita memiliki fitur long range detection dan auto zoom. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi ingin melakukan scan, terkadang itu kan jauh. Jadi teman-teman mesti mendekat. Nah, kalau dengan scan kit proses untuk scan bisa digunakan secara otomatis ya. Ini karena kita menambahkan algoritma machine learning sebetulnya ke dalam scan kit Huawei dengan image processing, di mana apabila QR code-nya terlalu jauh bisa kemudian melakukan auto zoom terhadap QR code tersebut. Jadi ini memberikan pengalaman yang sangat baik ya bagi pengguna. Nah, kemudian di Huawei juga ada machine learning kit ya. Jadi machine learning kit ini
cukup kompleks ya, sangat banyak layanan, sangat banyak yang skenario yang bisa diimplementasikan menggunakan machine learning kit. Karena dalam machine learning kit itu ada beberapa segmen. Jadi misalkan ada machine learning berbasis bahasa atau suara, machine learning berbasis vision ya atau image ya, kemudian ada juga dan banyak lagi berbasis kebanyakan berbasis kalau di sini sih menggunakan fitur kamera, menggunakan vision. Jadi ada beberapa layanan seperti misalkan face detection, kemudian text recognition, ya, kemudian ada product visual search, image labeling, ya, kemudian ada di bagian language pun juga ada language recognition, ya, speech recognition. Nah, ini bisa teman-teman implementasikan ke berbagai skenario. Jadi sangat banyak kemungkinan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan teknologi dari machine learning kit. Saya kasih beberapa contoh. Misalkan teman-teman punya aplikasi membaca buku. Nah, jadi aplikasi membaca buku bisa berguna untuk orang-orang mungkin yang punya kesulitan membaca. Jadi mungkin mereka kesulitan membaca, mungkin mereka tidak bisa baca terlalu lama, ya. Kemudian bisa menggunakan misalkan gabungan dari text recognition dan juga kemudian bisa diubah menggunakan kemampuan text to speech dari machine learning kit. Ya, jadi dalam machine learning kit juga ada text to speech di mana machine learning kit bisa mengubah teks yang di-scan melalui kamera, kemudian diubah menjadi dalam bentuk suara. Gitu. Jadi ini sangat berguna untuk skenario di mana pengguna mungkin lelah membaca atau mungkin kesulitan membaca dari sebuah tulisan, mereka hanya perlu scan, kemudian nanti machine learning kit bisa memproses ya teks yang di-scan dikeluarkan dalam bentuk suara. Ya. Jadi kemudian ada juga contoh misalkan product visual search. Ini juga bisa digunakan untuk skenario misalkan kalau teman-teman punya aplikasi mungkin shopping atau e-commerce, ya bisa menambahkan kemampuan product visual search. Misalnya saya lihat produk ini, produk A, wah ini bagus nih, cuman saya nggak tahu namanya apa produknya. Gitu. Saya nggak tahu beli di mana, harganya berapa. Saya tinggal scan, ya tinggal scan, kemudian hasil scan itu bisa diproses, ya kemudian bisa dilakukan image processing ya yang sesuai dengan database dari produk dari teman-teman, nanti bisa dimunculkan hasil-hasil produk yang sesuai. Ini tentunya nanti akan memberikan proses memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pengguna karena mereka hanya perlu melakukan scan dengan kamera di smartphone mereka, kemudian bisa mendapatkan produk-produk yang mereka butuhkan seperti itu. Ya. Dan banyak lagi, sangat banyak kemampuan dari machine learning kit ini. Kita nggak akan bisa bahas machine learning kit ini di satu sesi pendek ya karena sangat banyak. Jadi teman-teman bisa coba explore sendiri ya, cek sendiri di App Gallery, lihat kemampuan dari machine learning kit dan apa yang mungkin teman-teman bisa coba explore bagaimana teman-teman manfaatkan machine learning kit teknologi ini ke aplikasi teman-teman. Nah, kemudian setelah tadi proses develop, kita masuk ke stage grow, ya grow. Jadi teman-teman sudah punya aplikasinya, teman-teman ingin aplikasinya digunakan lebih banyak pengguna. Nah, kemudian bisa menggunakan push kit. Nah, push kit ini digunakan untuk mengirimkan push notification. Jadi kalau teman-teman punya smartphone, teman-teman sering terima message ya di atas secara by system. Nah, itu push notification. Nah, push kit ini fokusnya ya gunanya untuk meningkatkan awareness dari pengguna ya bahwa mereka itu punya aplikasi ini loh di smartphone gitu. Karena kita lihat di smartphone kita saat ini biasanya kita punya sangat banyak aplikasi ya. Saya aja kadang-kadang sampai lupa saya punya aplikasi A, saya punya aplikasi B. Nah, kalau aplikasinya udah nggak pernah dibuka, ya kita nggak melakukan apa-apa, kita biarkan user hanya install, kemudian mereka tidak pakai, ya percuma. Jadi hanya
mereka install tapi tidak ada aktivitas. Padahal yang kita butuhkan adalah aktivitas dari pengguna di aplikasi tersebut. Nah, Pushkit ini berguna untuk mengengage, ya, mendorong pengguna atau memberitahu pengguna bahwa ada aplikasi A di smartphone kalian gitu. Nah, jadi dengan melalui push notification, si pengguna jadi ingat, oh ya ada aplikasi ini loh, mungkin kita bisa kirimkan mereka notifikasi ada promo, ya, atau notifikasi mungkin breaking news seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengirimkan notifikasi bisa memanfaatkan Pushkit ini, ya, di aplikasi teman-teman. Dan pastinya ini juga sangat banyak customization yang bisa digunakan dalam Pushkit, ya. Jadi kita teman-teman bisa melakukan targeting, ya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengirimkan push notification tertentu untuk misalkan orang-orang yang sudah mungkin subscribe ke topik tertentu, ya, untuk aplikasi berita misalkan teman-teman misalkan punya aplikasi berbasis artikel itu kan banyak macam-macam topiknya, topik kesehatan, topik finansial, topik gadget. Nah, dengan melalui topik ini bisa mengirimkan push notification, ya, atau mungkin berita atau artikel yang sesuai dengan keinginan pengguna, dengan preferensi pengguna. Jadi lebih relevan. Jadi pengguna juga merasa aplikasi ini peduli akan keinginan mereka, gitu ya. Atau mungkin bisa melakukan pengiriman push yang dijadwalkan. Ya, jadi misalkan dijadwalkan untuk mengirimkan push notification di tanggal promosi, ya, atau mungkin di tanggal di hari libur nasional misalkan, ya. Jadi bisa lebih akurat untuk pengiriman push-nya. Ya, jadi teman-teman bisa cek Pushkit ini kalau misalkan teman-teman perlu menggunakan push notification dalam aplikasi teman-teman. Nah, kemudian setelah itu ada dengan traffic yang sudah teman-teman dapatkan, tentunya dalam monetization ada beberapa kits yang bisa dimanfaatkan, ya. Yang pertama itu ada Ads Kit. Jadi Ads Kit ini berguna untuk menampilkan iklan di dalam aplikasi teman-teman. Nah, jadi Ads Kit ini berguna untuk dua pihak, ya. Jadi untuk pengembang mereka bisa mendapatkan pemasukan, ya, revenue dari Ads Kit karena menampilkan iklan yang ditampilkan dari si pengiklan. Jadi pengiklan juga bisa mendapatkan konversi yang tinggi, ya, jumlah ibaratnya impression yang tinggi, ya, dari Ads Kit. Nah, jadi Ads Kit ini sangat populer kalau kita lihat sekarang misalkan di aplikasi yang berbasis video, ya. Jadi mungkin sebelum videonya mulai bisa ditampilkan iklan menggunakan Ads Kit. Di dalam game pun juga sangat umum, ya, menggunakan Ads Kit karena game kebanyakan orang maunya main yang free, gitu. Nah, sedangkan kalau untuk pengembangan game itu butuh biaya, ya kan. Dan nggak mungkin pengembang bikin game kemudian gratis dan kemudian nggak dapat income, akhirnya bangkrut, betul nggak? Nah, makanya sangat banyak yang menggunakan Ads Kit, ya, untuk mendapatkan income supaya mereka bisa melakukan pengembangan game lebih lanjut, gitu. Nah, kemudian ada juga in-app purchase, ya. In-app purchase ini sangat umum dalam skenario di mana si pengguna perlu membeli in-game produk atau in-app produk, ya. Jadi in-app purchase ini menyediakan cara-cara pembayaran yang cukup umum, ya, biasa kartu kredit. Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada kerjasama dengan aplikasi Dana, ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan in-app purchase dalam aplikasi, ada opsi pembayaran menggunakan Dana, seperti itu. Dan tentunya kita juga terus kembangkan, ya. Kita akan kembangkan terus untuk bisa lebih banyak metode pembayaran lokal untuk bisa tersedia di in-app purchase. Nah, kemudian juga ada bagi pengembang ada layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan, misalkan subscription, ya, langganan, sistem langganan. Kemudian ada sistem order, ya, manajemen produk, sandbox testing, kemudian ada juga merchant management. Nah, layanan-layanan ini sebetulnya sebetulnya kan fokus dari pengembang itu untuk in-app purchase biasa mereka hanya ingin fokus untuk menjual produk. Gitu. Jadi pengembang ingin menjual produk, tapi terkadang untuk menjual produk itu kan sangat banyak sistem yang mereka perlu siapkan, ya kan, sistem mungkin
Kalau produknya berbasis langganan atau berbasis one time purchase ya, sekali beli, sekali habis, atau mungkin kemudian ada sistem-sistem seperti manajemen produk ya kan, mereka misalkan inventory ya kan, ada kemudian sistem invoice ya, sebetulnya sangat banyak yang proses-proses yang pengembang perlu sediakan ya untuk menciptakan sebuah sistem in-app purchase gitu, metode pembayaran. Nah, oleh karena itu in-app purchase ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah semua proses-proses tadi. Jadi si pengembang hanya perlu fokus untuk menambahkan produk yang ingin mereka jual di dalam aplikasi atau game. Gitu. Nah, dari Huawei in-app purchase yang nantinya akan melakukan seluruh kerja kerasnya ya untuk melakukan proses-proses yang di background tadi, seperti invoice atau mungkin langganan ya, atau mungkin refund seperti itu. Nah, jadi dari sisi pengguna pun juga mereka sebetulnya nggak mau pusing. Jadi mereka hanya ingin, saya mau beli produk A, saya bayar dengan ini, dan saya bisa bayar, saya harus dapat. Intinya gitu aja bagi pengguna, mereka nggak mau pusing ya kan. Jadi in-app purchase ini menyediakan kemudahan juga bagi kedua pihak, pengembang dan pengguna. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi, kemudian ingin menambahkan sistem penjualan produk di dalam aplikasi atau dalam game, bisa menggunakan in-app purchase untuk mempermudah proses-prosesnya. Nah, tadi yang sudah saya share tentang beberapa Huawei Kids. Nah, bagaimana teman-teman bisa mulai explore untuk menjadi Huawei developer, untuk explore teknologi-teknologi yang tadi Huawei sediakan. Ya, pertama, hanya perlu melakukan registrasi sebagai Huawei developer. Ya. Kemudian setelah melakukan registrasi, teman-teman bisa cek dokumentasi dari HMS Core, bagaimana cara implementasinya ke dalam aplikasi. Kemudian ada bisa cek code lab, bagaimana untuk tutorial atau step by step ya, guide yang bisa teman-teman cek. Kemudian setelah sudah paham dengan baik tentang bagaimana implementasi HMS Core, kemudian teman-teman bisa mulai coba buat projectnya di dalam Huawei Developer Console. Kemudian bisa melakukan integrasi Huawei Kids ke dalam aplikasi teman-teman. Kemudian lakukan testing sebelum dirilis ke App Gallery. Nah, kemudian Huawei juga sebetulnya menyediakan foundation course ya. Jadi foundation course ini kita sebut HMS Foundation Course ini ya. Ini adalah sebuah training yang bersertifikat ya, bagi para orang-orang yang mengikuti HMS Foundation Course ini akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka sudah dibekali kemampuan untuk melakukan memanfaatkan teknologi HMS dalam aplikasi yang mereka buat seperti itu. Nah, training ini pun sebetulnya juga free untuk semua pihak, mahasiswa dan profesor juga. Nah, ini training ini fokus kepada lebih ke praktikal ya, bagaimana pengembangan aplikasi, bagaimana mengeluarkan aplikasi teman-teman ke App Gallery, dan pastinya juga dalam HMS Foundation Course ini akan menyediakan pengetahuan tentang basic dari Android ya, karena sebelum masuk ke HMS Core teman-teman perlu paham tentang dasar-dasar dari pengembangan aplikasi Android. Jadi untuk training ini perlu mengetahui basic understanding tentang programming language Java, dan tentunya teman-teman perlu PC atau laptop untuk melakukan pengembangan aplikasi. Nah, jadi kita sudah punya cukup banyak aplikasi ya. Kita banyak kerjasama juga dengan universitas-universitas lain. Di Indonesia sendiri kita punya kerjasama yang cukup baik dengan Universitas Bina Nusantara. Ya, jadi kita punya cukup banyak aplikasi yang diciptakan oleh para mahasiswa, kemudian dirilis ke App Gallery. Dan saya lihat cukup banyak aplikasi yang sebetulnya bisa dibilang kreatif dan inovatif. Gitu. Jadi mahasiswa itu punya ide, mereka belum punya skill. Ya, skill teknis itu harus dikembangkan dengan latihan terus-menerus, secara hands-on, ya, dengan secara terus-terusan. Jadi nanti
mahasiswa baru kemudian bisa mampu mengubah ide yang mereka punya menjadi sebuah aplikasi seperti itu. Nah, tadi salah satu proses itu adalah dengan melakukan tes. Bagaimana cara teman-teman bisa melakukan tes aplikasinya? Huawei menyediakan cloud debugging. Jadi cloud debugging ini adalah sistem di mana melalui website ya atau melalui developer console teman-teman bisa mengakses emulator. Ya, tapi emulator ini bukan hanya sekedar emulator, tapi emulator yang dihubungkan ke perangkat-perangkat fisik. Ya, jadi perangkat fisik Huawei di DJX Lab Huawei di Singapura, gitu. Atau DJX Lab lain di berbagai negeri. Kalau di Indonesia yang paling dekat ya di Singapura. Jadi sistemnya teman-teman hanya perlu login ke App Gallery Console, kemudian teman-teman bisa akses Cloud Debugging Service. Cloud Debugging ini nanti teman-teman bisa seperti book sebuah perangkat yang teman-teman bisa manfaatkan untuk debugging, gitu. Jadi nanti teman-teman seperti menggunakan emulator, tapi sebetulnya emulator ini menghubungkan perangkat fisik yang ada dari Singapura. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu di Cloud Debugging ini sebetulnya secara fisik berinteraksi melalui cloud teknologi ya ke perangkat fisik di Singapura. Jadi pengalamannya pun sebetulnya apa yang teman lakukan sesuai dengan perangkat aslinya seperti itu. Nah kemudian juga ada plugin yang bisa mempermudah proses integrasi atau proses pengembangan, yaitu HMS Toolkit plugin. Ya, plugin ini tersedia bisa di-download melalui official website atau bisa di-download melalui karena saat ini Android Studio merupakan salah satu alat pengembangan yang sangat populer, jadi bisa diakses melalui Android Studio. Ya, jadi bisa langsung di-download dari plugin-nya di Android Studio, bisa mendapatkan ini. Dan HMS Toolkit ini menyediakan beberapa alat-alat yang bisa teman-teman manfaatkan, misalkan integration, kemudian converter. Ya, jadi misalkan converter itu teman-teman sudah punya aplikasi yang menggunakan mungkin Google Service, bisa kemudian menggunakan HMS Converter untuk mengubah atau menambah service-service yang sesuai dengan Google Service yang teman-teman sudah gunakan. Misalkan teman-teman gunakan Google Location. Nah, kemudian dengan HMS Toolkit bisa menambahkan HMS Location secara otomatis ke dalam aplikasinya, seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman bisa cek HMS Toolkit, ini bisa mempermudah proses registrasi. Mempermudah proses pengembangan aplikasi dengan HMS. Nah, kemudian dengan registrasi Huawei ID tadi juga teman-teman bisa akses Huawei Developer Forum. Ya. Jadi Huawei Developer Forum ini sangat banyak diskusi, kemudian sangat banyak pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan di Huawei Developer Forum ini. Ya, jadi ada sangat banyak pertanyaan, kemudian sangat banyak guide, tutorial tentang bagaimana menggunakan HMS dalam aplikasi, bagaimana untuk memperbaiki bugs-bugs yang teman-teman temukan mungkin nanti dalam pengembangan. Ya, semua informasi terkait HMS bisa teman-teman temukan di Huawei Developer Forum. Dan teman-teman juga bisa langsung tanya di forum apabila ada pertanyaan yang mungkin masih belum ketemu jawabannya. Jadi ada Huawei Experts yang akan membantu di Huawei Developer Forum ini. Siap membantu. Dan kemudian juga ada training portal. Jadi training portal ini adalah kumpulan material-material training terkait HMS ya atau terkait Harmony OS yang nanti akan segera rilis juga. Kemudian ada story dari para pengembang yang sudah mengintegrasikan HMS Core ke aplikasi mereka. Jadi melalui training portal ini teman-teman bisa learn at your own pace. Dalam arti teman-teman bisa belajar mengikuti jadwal dari teman-teman sendiri, kemampuan teman-teman sendiri. Gitu. Jadi bisa sesuai belajar mengikuti keinginan bagaimana teman-teman ingin belajar. Karena di training portal ini bentuknya itu dalam bentuk video. Teman-teman bisa mengikuti video-video yang sudah disediakan, artikel yang sudah disediakan,
Jadi bisa belajar melalui training portal Huawei untuk mempelajari lebih lanjut tentang HMS Core dan teknologinya. Dan kemudian kita juga ada Huawei Code Labs. Jadi Huawei Code Labs ini lebih ke tutorial ya. Kita menyediakan tutorial step by step ya. Jadi dijelaskan per langkah 1, langkah 2 seterusnya untuk mengintegrasikan HMS Core. Jadi ada sistem di sini ada kita bagi ke 2 kategori. Jadi misalkan ada by single kit, dalam arti misalkan dalam untuk Code Labs untuk location kit saja ya, atau untuk map kit saja, atau untuk scan kit saja, atau juga dengan multi kit. Nah, multi kit ini biasa sistemnya berdasarkan skenario aplikasi, misalkan skenario aplikasi e-commerce gitu, atau aplikasi mencari museum terdekat gitu misalkan. Jadi ini memerlukan beberapa kits yang digabungkan untuk menciptakan sebuah fitur gitu. Nah, teman-teman bisa cek Huawei Code Labs untuk mendapatkan tutorial-tutorial tentang HMS Core Kits. Ya, sekian dari saya untuk material tentang HMS ecosystem hari ini. Ya, Thank you. ya, thank you Sanggati. We have a couple of questions, Stephen. I would like you to answer some of the questions because I tried my best, to translate their from Bahasa language to English, Okay. and I have replied some of the answers. So, couple of questions are there. Let me just select one of the questions, and it'll be those questions will be on the screen, so you can also view it. Which one? I- Can you I'll, copy? I'm going to put that thing in the screen. 1 minute. Give me a cup. 1 minute. Okay. Okay. Some people is asking about live caption. Okay. Okay. Can you just answer this one? Oke, pertanyaan dari Adi Agustani. Untuk menjadi seorang developer, apakah di training kali ini diajarkan dari nol untuk orang yang masih buta sama sekali dengan coding? Ya, untuk di training HMS Foundation Course tadi, sebetulnya tentunya teman-teman perlu, seperti yang tadi sudah ditampilkan, teman-teman perlu punya pemahaman umum ya, pemahaman yang basic tentang Java programming language ya. Jadi Android itu kan memang lebih fokus ke mobile development gitu. Jadi dalam programming itu ada banyak vertikal ya. Ada di bagian PC, kemudian ada di bagian mungkin smartphone, di mobile, atau mungkin ada di bagian cloud ya, atau mungkin di website, sangat banyak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih betul-betul dari nol ya tentang coding, tidak ada pemahaman coding sama sekali, tentunya akan kesulitan untuk memahami materi yang nanti disampaikan dalam training. Karena training itu kita mengharapkan teman-teman sudah memiliki pemahaman umum tentang Java Programming Language. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang Java Programming Language atau Programming Language pada umumnya, ya, jadi teman-teman bisa lebih mudah memahami tentang Android development seperti itu. So if I'm not wrong, Adi is asking us that how to be from zero to hero developer, right? Yes. Okay, so basically, I just want to give an answer from my side as well because since I'm also a developer, I know a couple of so things is that as I think Steven has already mentioned, you guys that you have to learn first Java. Okay, either Java or any programming language. First, start with that. If you have a basic understanding of language, either it could be C or C++ or Java, that will be a better first. That should be the step first, and then once you grab that knowledge, once you have that basic knowledge, Adi, you can be a part of a mobile app developer very easily. So since suppose you have started with Java, you first learn Java basic, because in Android you don't have to learn Java advanced part because you're not creating any advanced related application. In Android, you only required to learn the Java basic. Once you go through that, and I have also shared a training module for Java from Huawei, and after that you have to go through Android part. You have to learn the Android basic,
and then you can start creating small applications, like how to create event application, or how to create time related application, or you can say alarm kind of application, small application which will help you to understand the combination of Java with Android. And once you have that basic knowledge and understanding, then you can start creating huge applications. Like you can start creating application like Instagram or Facebook or Uber kind of application. So I hope you understand. Another question came to us. I think I've already answered that question. Maybe just check with this. Oke. Pertanyaan dari Abdul Muthalib Hamid ya. Jika Google terus mengembangkan Google Map-nya, bagaimana dengan Huawei? Apakah ingin mengembangkan sendiri? Apa ada kolaborasi dengan pengembang lain? Ya, sebetulnya untuk Huawei sendiri, Huawei sudah bekerja sama dengan beberapa pengembang map ya. Jadi Huawei saat ini sudah memiliki yang kita sebut Petal Maps. Jadi Petal Maps ini kalau teman-teman bisa cek, teman-teman bisa search dengan langsung di internet, akan muncul juga hasilnya. Jadi Petal Maps ini adalah hasil kerjasama Huawei dengan beberapa pengembang maps, di mana Petal Maps ini sebetulnya menjadi engine utama dari Huawei MapKit kita, dan juga di mana Petal Maps ini tersedia bagi konsumen melalui App Gallery. Jadi dengan Petal Maps ini juga memiliki fitur-fitur yang sama juga, bisa mencari lokasi, bisa melakukan navigasi ke lokasi tertentu. Ya, jadi sebetulnya dari Huawei sendiri pun juga sudah mengembangkan layanan yang diperlukan oleh pengguna juga. Jadi untuk map ini sebetulnya Huawei sudah memiliki Petal Maps. Oke, pertanyaan dari Alexander Siregar. Skills apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi di ekosistem Huawei? Ya, yang pertama tentunya skill pengembangan aplikasi mobile, terutama Android ya. Karena untuk HMS sendiri ini masih berbasis Android. Dan kemudian tentunya nanti kita akan juga mengeluarkan Harmony OS ya, untuk bagi para pengembang, untuk menjadi lebih umum bagi pengembang. Nanti juga saat ini berbasis JavaScript. Jadi kalau teman-teman bisa buka website mungkin Harmony OS Developer, di sana bisa download program untuk pengembangannya ya. Kita sebut DevEco Studio. Di sana juga teman-teman bisa coba langsung download dan bisa langsung buat aplikasi untuk juga masuk ke ekosistem Huawei. Jadi nggak hanya di HMS Core. Jadi ada juga Harmony OS. Dan itu menggunakan nanti JavaScript. Jadi skill untuk membuat aplikasi di luar itu juga nggak hanya mungkin tidak hanya skill teknis ya, tapi juga tentunya skill, kalau saya bisa bilang mungkin ini dari sudut pandang industri ya, tentunya teman-teman perlu punya communication skill. Ya, communication skill itu paling penting. Kenapa? Karena sangat jarang teman-teman bisa membuat aplikasi sendiri, ya, gitu. Jadi pada waktunya nanti teman-teman pasti perlu bekerja sama, ya, dengan banyak orang. Jadi communication skill itu sangat penting untuk bisa membuat aplikasi di ekosistem manapun. Ya, itu sih tips dari saya. Oke, pertanyaan lain. Sebentar. Oke, pertanyaan sebentar. Pertanyaan dari Muhammad Yamin. Saya mau tanya, untuk keamanan di sistem Huawei sendiri itu seperti apa? Seperti mekanisme masuknya aplikasi ke App Gallery atau keamanan di sistem Harmony OS? Oke, saya jawab yang ini dulu ya. Untuk keamanan sendiri, mekanisme masuk aplikasi ke App Gallery itu, jadi saat teman-teman mengupload aplikasi ke App Gallery, teman-teman akan upload pertama filenya, ya, file package itu dalam bentuk mungkin APK atau kalau untuk Android itu sekarang App Bundle. Itu akan ada sistem auto checking ya, keamanan, melakukan cek secara otomatis apakah package-nya itu ada mungkin disusupi virus atau malware ya dari App Gallery.
itu secara sistem by sistem otomatis. Jadi akan melakukan analisa terhadap package yang diupload. Jadi akan dipastikan bahwa package itu bersih, ya tidak ada virus atau apapun. Dan kedua, ada juga proses manual review. Jadi saat aplikasinya masuk, sudah lolos dari sistem checking tadi, dari App Gallery, akan direview secara manual dari tim review dari Huawei App Gallery. Jadi apakah aplikasinya ini mungkin niatnya tidak baik, atau aplikasinya ini berbau mungkin kebencian, ya, atau mungkin aplikasinya ini menyebarkan hoax seperti itu, akan ada proses review yang cukup ketat untuk App Gallery. Nah, kalau untuk sistem Harmony OS, keamanannya mungkin saya nggak bisa bahas sekarang karena cukup rumit, ya. Karena Harmony OS itu kan sistemnya lebih ke IoT, Internet of Things. Jadi untuk keamanannya itu sangat banyak, ya. Tapi yang saya bisa jelaskan sedikit sekarang adalah keamanan di sistem Harmony OS itu adalah keamanan yang diterapkan di level microkernel, ya. Jadi akan diterapkan di level TEE atau Trusted Executed Environment. Itu ada di level chip. Jadi kalau misalkan ada hacker atau mungkin ada orang-orang yang ingin melakukan sesuatu terhadap sistem keamanan tersebut, mereka harus langsung melakukan sesuatu terhadap chipnya. Yang dalam arti kalau chipnya sudah terekspos berarti tidak akan bisa digunakan lagi. Seperti itu. Itu salah satunya. Tapi ada banyak lagi, ya, yang dimana saya nggak akan bisa bahas sekarang karena akan panjang lebar, nggak akan cukup waktunya. Itu kayaknya perlu materi sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang lain lagi, tertarik untuk menjadi pengembang di Huawei karena inovasi yang brilian, seperti pada perangkat laptopnya yang memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh produk lain. Bagaimana caranya untuk terlibat aktif di Huawei Developer, khususnya saya sebagai mahasiswa? Ya, yang kayak tadi saya sudah jelaskan, pertama, cukup login registrasi dulu sebagai Huawei Developer. Ya, jadi Huawei Developer nanti bisa mulai akses ke teknologi-teknologi yang ada di Huawei App Gallery Connect atau Huawei Developer, kemudian akses ke komunitas. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai ikut ke dalam program Huawei Student Developer. Jadi Huawei Student Developer itu nanti teman-teman bisa belajar banyak, ya, bisa mengikuti program-program yang Huawei sediakan. Jadi kalau nanti ada program misalkan kuliah umum dari Huawei, tentunya kita akan lebih kita akan invite dulu, kita akan undang dulu dari para orang yang sudah terlibat dalam Huawei Student Developer, seperti itu. Okay, one question I'd like to answer here is what programming language should we have to learn in future? So basically, you only have to learn Java Basic in order to work with applications, Android applications. That is the only thing you have to learn. But if you are very much aware that if you want to also learn a couple of more languages, like you should learn. I think from my side, I would say Kotlin also, Kotlin basics. So Kotlin Java Basic is a true language which will help you to create application in your future. So I hope you understand. So if you ask me as a developer, I would say that you just learn Java Basic first, then go with Android Basic, and then start creating applications, small application, as I said earlier, and then you can create huge application in your future. By the way, for web developers, I would like to say one more thing. We do have cross-platform tools like React Native, Ionic, Cordova, Flutter, Xamarin. So if you have a knowledge of Xamarin, Flutter, or web development tool like JavaScript, something like that, HTML, CSS, JavaScript, then you can use a cross-platform platform and integrate our HMS core service into that, and we can create application as well. We do have those materials in our Huawei developer website, developer.huawei.com. You can very much go there and you can see yourself, and you can learn very quickly from there. One more questions came here. Let me just answer that one as well. By the way, registration yourself registration is totally free of cost. There's no charge at all. If you go to any other platform, they'll charge you around $35 to $25 just to get registered here, just to get registered to their platform. But we are not charging any money. So I would suggest you that you simply go to our registration link, which I have already mentioned in the comment. You click on that link, provide your
either you can register yourself using your phone number or email ID. Once you register yourself, it's totally free of cost forever. Later on, if you decide yourself to go with the application point of view, you want to publish app, then you can very much upload some documents. Stephen, can you just mention them what document they need to upload in an initial site? You mean for the registration and No, registration is only like mail oh, ID yeah, or phone number. But yeah, to be a part of a Huawei developer, yeah. need to publish the app to Huawei App Gallery Market. They need to submit some document in order to get verified. So can you just let them know what document they need to upload? Okay, for the verification, right? Yeah. Oke. Ya, jadi untuk misalkan teman-teman ingin mengeluarkan aplikasinya, ingin rilis aplikasi ke App Gallery, tentu teman-teman perlu melakukan verifikasi ya. Jadi untuk proses registrasi Huawei Developer itu ada 2 langkah sebetulnya. Yang pertama itu registrasi, teman-teman akan punya Huawei Developer. Dan kedua kemudian ada proses verifikasi. Jadi verifikasi itu ada 2 tipe, untuk individual dan untuk enterprise. Enterprise itu untuk perusahaan ya. Nah, jadi teman-teman kalau di sini bisa pilih yang individual developer. Nah, itu nanti sebetulnya untuk proses verifikasi kita memerlukan 2 dokumen yang utama. Jadi yang pertama itu dokumen ID card. Kalau di Indonesia bisa menggunakan KTP. Dan kemudian dokumen yang kedua itu adalah dokumen bank. Dokumen bank ini bisa dalam bentuk kartu kredit atau kartu ATM atau buku rekening selama oke, mungkin saya bahas untuk yang KTP dulu ya, ID card. Kalau misalkan teman-teman belum punya ID card, belum punya KTP, bisa gunakan kartu pelajar. Ya, kartu pelajar selama foto dan namanya jelas. Ya. Just also mention the name also. No, sometimes people try to write their native way of writing the name. So please mention your English name. Okay, that will be great if you mention the English name while filling the form or Yeah, details as a Huawei developer. Yeah. One more question came from Angus, boy Angus, Sugianto. Sorry, I'm butchering your name. I'm really sorry about that part. So, Sangati Mukherjee, tips to be consistent with novice application developers. Sir. So, tips to be consistent with novice application developer is writing more codes. The code, as much code you write, you will be a perfect as a developer. So try to you have heard some of the websites like CodeShep, okay, where you can compete with other developers as well, and also you can be a part of their be a part of a, how can I explain to you? There are some programs in CodeShep where you can answer those programs by writing some code. So you can, as much code you can write, the more code you will write, the more perfect you will be. So coding is just like a mathematics, just like a maths. The more problem you solve, the more perfect you will be in the mathematics, in the subject of maths. So you have to think that way. You have to be that way. So try to answer as much problem you in a programming way, write as much code you can, and you will be a perfect developer. This from one more user. Steven, want to answer? Ya. Oke, jika saya punya project alat IoT, apakah bisa untuk aplikasi di-upload di Apps Gallery? Ini tergantung ya, project IoT-nya ini apakah berbasis Android atau enggak. Kalau misalkan belum berbasis Android, tentunya tidak bisa karena untuk upload apps di App Gallery itu keperluannya adalah minimal menggunakan format APK Android atau app bundle ya. Jadi kalau misalkan pengembangan IoT-nya, aplikasi IoT-nya itu untuk alat-alat lain yang mungkin bukan Android ya tentunya tidak bisa. Jadi untuk App Gallery saat ini terbatas untuk Android apps dan Harmony OS apps seperti itu. Okay, so one question came here. Can you just answer this one as well? Ya. Ya, Android Studio terlalu makan banyak resource memory. Apakah ada IDE lain yang dapat digunakan? Yeah, so this is a critical question. 4 GB RAM, you have to have
more than that. Yeah, please answer, Steven, please. Ya, seperti tadi yang Pak Sanggati sudah share. Jadi ada selain menggunakan Android Studio, kalau teman-teman bisa menggunakan IDE lain, bisa menggunakan cross platform seperti Flutter, Xamarin, ya, Ionic atau React Native. Itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan HMS Core. Ya, jadi bisa gunakan cross platform. I think, Stephen, you have come across this kind of questions a lot with your CP integrations, I think so. Yeah, Sometimes. Yeah, just Yeah. answer this one. I think you will be able to answer this perfectly. Oke. Apakah project Aometer ini bisa diupload bahasa yang digunakan C# namun dibundle ke APK? Ya, bisa aja selama project itu selama formatnya APK ya, karena untuk Unity pun juga sebetulnya kan juga bisa mengeluarkan aplikasi Android ya. Jadi formatnya APK itu nanti juga bisa di-upload ke App Gallery. Jadi selama formatnya APK atau App Bundle ya, AAB itu juga bisa di-upload ke App Gallery. Okay, one more thing I'd like to say to you guys here. I have already shared a couple of tutorials, training modules from Huawei. You can have a self-paced learning module like if you want to learn HMS code-based integration, we have a self-paced learning module there. Then we have a self-paced learning module for Java as well as Android. I have already shared the link in the comment. So once you register to our platform, you if you wanted to be a part of a Huawei developer, want to create application that too free of cost. You can free of cost publish app to our Huawei App Gallery market. You don't have to do anything. You only have to submit documents, which I think Steven has already explained to you guys. You can be a part of our Huawei developer journey. You can then start creating application, integrate our HMS core services into your application. Either you want to go with native app, or you want to create cross-platform applications, or you want to create games using Unity. We have everything covered for you. The only thing which you need to do is start integrating our HMS core service into your application, and then once you complete the application, once you are verified as a Huawei developer, then you can publish your app to Huawei App Gallery market, and from the day one itself, you can start earning revenue from advertisements, like as Steven has already explained to you about the advertisement kit, ads kit. So you can very much start earning revenue from there itself. All right, then. Thank you very much, guys. I think we need to wrap up the. It's already like 1.5 hour completed. I don't want. I mean, it's interesting to see you guys still staying here and listening to our webinar. Any last thought, Dr. Uno, you have in your mind after seeing our webinar, after going through our services? Sir, your mic is mute. I think so. Not able to hear you, sir. Your microphone is connected, sir. We're not able to Okay, my volume. I reduce my volume. okay. It happens, sir. It happens to us with us. Anyway, thank you very much. Yeah. It's very inspiring. I hope this seminar will inspire my student as well. So I really hope to see lots of application submitted by the student from ITTS to Huawei, so we can collaborate more on this subject. So again, thank you very much. I'm not sure when the workshop will be started, but we still collecting number of participants because the one I know we need to collect like what 250 participants, then the Yes, workshop sir. will start. Like Okay. if it is 250 people joining this foundation course, Yes. then we are very much welcome them to join the foundation course. But if it's less than 250 students, I would suggest that they can go through self-paced learning module, which we Oh, have. okay. And yeah, and if they have any doubt, any questions, any queries, very much they can come to this Facebook group or Huawei Developer Forum, where they can post their queries. They can ask queries from us. Experts are already joining that group, like me, like people who are who are like 8 or 9 years of experience. They're already in the group. So less than 250 students, we will suggest them to join as a self-paced learning module as well. Oh, okay. Thank you very much. Thank you very much, Pak Sanghati, Pak Stephen. Thank you very much. Ya, Thank you, terima sir. kasih Pak Thank you Ono. very much, guys.
Okay, sir, broadcast is stopped. Everything is fair. It will be stored there on the group, so nothing to worry. If anybody has not gone to the